Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 1. Di sini saya sebagai pembicara 1 atau pemateri 1 yaitu Denis Satriani Sucipto Putra. Dan yang kedua, pemateri kedua adalah Tri Ambarwati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel neuroglia, lalu mekanisme pengantaran impuls dan juga sistem saraf tepi. Dan yang ketiga adalah Muhammad Novel Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem saraf pusat dan sinapsis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Apa aja sih sistem saraf itu? Yang pertama, sistem saraf adalah salah satu sistem organ yang paling rumit tersusun dari jutaan sel saraf neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk mendapatkan persepsi, sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostasis, proses, dan fisiologis tubuh. Kita belajar neuron. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf berukuran panjang sekitar 39 inci serta terdiri atas bagian-bagian sel dendrit, badan sel dendrit, dan akson. Badan sel atau perikarion berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang, dan berfungsi menerima impuls atau sinyal dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Yang terakhir adalah akson. Akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang berkisar 1 mm sampai 1 meter atau cabang tunggal berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Ujung akson bercabang-cabang seperti ranting dan berfungsi mengirimkan impuls ke sel satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, setelah itu ada dua lagi neuron, yaitu neuron sensor atau afferent yang berfungsi mengantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, otak atau sumsum tulang belakang. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensor afferent berfungsi menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, otak atau sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua adalah neuron motor atau efferent berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor, otot atau kelenjar. Terakhir adalah neuron konektor. Sesuai dengan namanya, neuron konektor berfungsi untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron lainnya. Secara strukturnya nih, atau juluran sitoplasmanya, neuron dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama adalah neuron multipolar, memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Contohnya neuron motor yang terdapat di otak dan medula spinalis. Yang kedua adalah neuron bipolar, memiliki 2 juluran berupa dendrit dan akson. Contohnya adalah neuron pada organ indera seperti mata, hidung, dan telinga. Yang ketiga adalah neuron unipolar atau pseudo-unipolar, merupakan neuron bipolar yang tampak hanya memiliki 1 juluran sel badan sel karena akson dan dendritnya berfungsi. Contohnya neuron pada embrio dan fotoseptor mata. Sel neuroglia adalah sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia dapat membelah secara mitosis. Jenis sel glia ini dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada astrosit yang berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. Lalu yang kedua ada oligodendrosit. Oligodendrosit ini berfungsi untuk melapisi akson. Lalu selanjutnya ada mikroglia. Mikroglia ini berfungsi untuk pertahanan. Dan yang terakhir ada sel ependima yang merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Sinapsis adalah hubungan antar neuron yang satu dengan neuron lainnya. Titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya. Atau hubungan ke otot dan kelenjar. Suatu sinapsis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prasinapsis, celah sinapsis, dan pasca sinapsis. Pada celah sinapsis terdapat substansi kimia neurotransmitter yang berperan mengirimkan impulsif. Proses penghantar impuls saraf melalui sinapsis disebut transmisi sinapsis. Neurotransmitter mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, eksitasi, yaitu meningkatkan impuls, contohnya asetilkolin dan norepinefrin. Yang ketiga, inhibisi, yaitu menghambat impuls, contohnya GABA. Selanjutnya adalah impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian impuls elektrik yang menjalari serabut saraf. Contoh impuls yaitu perubahan suhu, tekanan, bau, aroma, suara, benda yang menarik perhatian, dan berbagai rasa seperti asin, manis, asam, dan pahit. Gerakan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks. Gerakan sadar contohnya adalah gerakan memegang buku, sedangkan gerakan refleks adalah gerakan yang tidak disengaja dan tidak kita sadari. Pengajaran contohnya adalah gerakan memegang buku, sedangkan gerakan refleks adalah gerakan yang tidak disengaja dan tidak kita sadari. Penjalaran impuls pada gerak refleks berlangsung sangat cepat sekali, berarti jalur yang pendek dan tidak mengganggu otak.
melalui sumsum tulang belakang. Contohnya adalah saat kita kakinya terangkat saat kita menginjak paku. Mekanisme pengantaran impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap polarisasi atau tahap istirahat. Pada tahap ini, neuron tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Lalu yang kedua yaitu tahap depolarisasi. Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu saluran ion Na+ terbuka. Akibatnya, ion Na+ masuk ke dalam sel. Lalu yang kedua yaitu muatan listrik mengalami perubahan, di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Tahap yang ketiga yaitu tahap repolarisasi. Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar seperti berkedip dan bernafas. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Berikut ini adalah bagian dari sistem saraf pusat, antara lain yang pertama ada otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Otak terdiri dari 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan juga otak belakang. Otak besar. Otak besar atau cerebrum ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Mencephalon yaitu otak bagian tengah. Tugas mencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan kita. Cerebellum yaitu otak kecil. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau kedudukan posisi tubuh manusia. Sumsum tulang belakang, bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medulla spinalis. Medulla oblongata berfungsi untuk mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah, dan pusat kendali pernafasan utama pada tubuh manusia. Sementara medulla spinalis berfungsi untuk menghubungkan rangsangan dari badan menuju otak. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak, yaitu saraf kranial, dan di luar medulla spinalis, yaitu saraf spinal. Yang pertama yaitu saraf kranial. Saraf kranial terdiri atas 12 pasang saraf. Sebagian besar tersusun dari sensor dan motor, tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari sensor. Sistem saraf sensorik atau aferen adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar yang bertugas untuk meneruskan informasi rangsangan yang didapatkan kepada otak. Informasi atau rangsangan tersebut berupa visual, rasa, atau aroma. Inilah mengapa saraf sensorik banyak ditemukan di indera penciuman dan indera perasa seperti hidung dan juga lidah. Selanjutnya yaitu saraf motorik atau saraf eferen. Saraf motorik ini dibedakan lagi menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik bekerja secara sadar. Sebaliknya, saraf otonom bekerja secara tidak sadar. Saraf otonom juga bertugas mengontrol sistem pencernaan kamu agar dapat mengolah makanan yang masuk. Maka dari itu, saraf otonom ini banyak ditemukan pada otot polos, seperti pada organ pencernaan, otot jantung, dan juga kelenjar. Karena memiliki fungsi yang berlawanan pada organ yang sama, saraf otonom ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada saraf simpatis. Saraf ini merupakan saraf yang mengendalikan respon tubuh kita pada saat kita berada dalam keadaan bahaya atau yang biasa disebut dengan keadaan fight or flight. Misalnya saat ada anjing yang mendadak muncul di dekat kamu, maka saraf simpatis akan mendorong kamu untuk bereaksi. Entah bereaksi untuk melawan anjing tersebut atau lari menjauh dari anjing tersebut. Selanjutnya yaitu ada saraf parasimpatis. Sementara saraf parasimpatis ini berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat. Nah, karena fungsi saraf simpatis dan parasimpatis ini berbeda, lokasi pangkal sarafnya juga berbeda. Saraf simpatis berpangkal di sumsum tulang belakang atau medulla spinalis di daerah dada sampai pinggang. Sementara saraf parasimpatis berpangkal di medulla oblongata yang lebih dekat dengan otak.
Ada banyak sekali penyakit dalam sistem saraf. Yang pertama adalah meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak meningia dengan gejala bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan cerebrospinal. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang kedua adalah encephalitis, adalah peradangan jaringan otak yang biasa disebabkan oleh virus. Yang ketiga adalah neuritis, adalah gangguan pada saraf tepi akibat peradangan, keracunan atau tekanan. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit yang hebat pada malam hari. Yang keempat adalah rasa baal atau kebas. Dan kesemputan adalah gangguan pada sistem saraf sensor yang dapat disebabkan oleh gangguan metabolisme tertutupnya aliran darah atau kekurangan vitamin neutropik seperti B1, B6, dan B12. Ada banyak sekali penyakit dalam sistem saraf. Yang pertama adalah meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak meningia dengan gejala bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan cerebrospinal. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang kedua adalah encephalitis, adalah peradangan jaringan otak yang biasa disebabkan oleh virus. Yang ketiga adalah neuritis, adalah gangguan pada saraf tepi akibat peradangan, keracunan atau tekanan. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit yang hebat pada malam hari. Yang keempat adalah rasa baal atau kebas. Dan kesemputan adalah gangguan pada sistem saraf sensor yang dapat disebabkan oleh gangguan metabolisme tertutupnya aliran darah atau kekurangan vitamin neutropik seperti B1, B6, dan B12. Nah, itu dia materi terakhir teman-teman, yaitu materi gangguan sistem saraf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.